Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Tolong perhatikan ini ya. Kita akan melihat foto lawas dari Pak Jokowi. Karena ini ada keanehan teman-teman semua. Gak tahu kenapa, tapi muncul saja di benak gua keanehan di sana gitu. Dari Pak Jokowi muda, mempunyai anak 3, itu foto siapa, lalu foto pernikahan dan lain sebagainya. Nah, kita urut ya teman-teman semua. Karena muncul ya banyak sekali foto-foto Pak Jokowi yang lawas gitu ya, terutama foto yang ada di ijazah beliau gitu, yang dimana menurut pengamat gitu ya, Pak Roy Suryo, Bang Rismon Sianipar, itu bukanlah foto dari Pak Jokowi. Lalu kita bingung, lalu foto siapa kalau bukan foto Pak Jokowi gitu. Nah, kalau kita mengiyakan, ada nggak sih kemiripan dari foto tersebut dengan foto Pak Jokowi muda gitu? Karena banyak juga nih foto Pak Jokowi muda yang terlihat dari wajahnya saja itu lonjong sekali gitu ya. Beda dengan yang di ijazah gitu. Begitupun dengan kuping, rahang, gigi. Jadi kita harus coba untuk menyelami gitu ya teman-teman semua ya. Nah, dimulai dari foto yang ini. Nah, ini kalau gua melihat ya di website ya, ini adalah foto Pak Jokowi dengan 3 anaknya, yaitu Gibran, Kahiyang dan juga Kaisang gitu ya. Nah, Gibran ini kan lahir tahun 87 ya. Kahiyang lahir di tahun 91 dan juga Kaisang di tahun 94. Jadi gapnya antara jaraknya antara Gibran dan juga Kaisang itu sekitar 7 tahun, Gibran dengan Kahiyang itu sekitar 4 tahun ya, 3-4 tahun. Nah, di sini terlihat juga Pak Jokowi yang masih muda. Nah, ada beberapa ya, walaupun mungkin gak banyak, tapi adalah yang mengatakan bahwasanya apakah benar ini foto dari Gibran Rakabuming Raka. Tapi memang kalau kita lihat sekilas ya, memang iya gitu ya, dari gayanya juga yang sering mengangkat dagunya gitu. Nah, sekarang kita melihat foto yang ini teman-teman semua. Nah, di sini juga ada Pak Jokowi dan keluarga. Dari 2 foto tadi ya, yang sebelumnya dan ini, kita bisa memastikan bahwasanya memang ini foto Pak Jokowi gitu ya. Dari mulai gaya rambutnya, nggak ada kumisnya, postur tubuhnya, kupingnya, ini memang Pak Jokowi banget gitu ya. Dan di sini ada foto yang berkacamata juga, yang diduga apakah ini Gibran atau bukan gitu ya. Nah, apa jangan-jangan foto yang tadi itu ya orang ini juga gitu. Makanya di sini ada yang agak bingung gitu ya, apakah ini satu orang atau 2 orang yang berbeda gitu. Apakah benar foto yang pertama tadi itu Kaisang, Gibran dan juga Kahiyang. Nah, ini mulailah di sini menerka-nerka kita punya otak ya. Oke, kita lanjut ke foto yang selanjutnya ya. Ini adalah foto yang pernikahannya dari Pak Jokowi sendiri gitu. Nah, di sini kita melihat perbedaan yang signifikan gitu ya teman-teman semua. Gue nggak tahu sih apakah benar ini Pak Jokowi atau bukan, tapi entah kenapa gitu perbedaan itu terlihat sangat nyata gitu ya. Perbedaan itu terlihat sangat nyata dari mulai di sini berkumis, terus menggunakan kacamata, dari postur wajahnya juga gitu. Kalau Pak Jokowi terlihat sangat lonjong gitu ya, entah ini ya agak bulat aja gitu. Nah, dan juga kalau kita perhatikan lebih lanjut, lebih dalam gitu ya, di sini kan yang dikatakan Ibu Iriana. Nah, kalau kita lihat di sini tingginya Ibu Iriana itu di atas kuping Pak Jokowi gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi perbedaan juga ketika ada foto Pak Jokowi yang sekarang gitu dengan Ibu Iriana. Tapi oke lah, nanti kita akan lihat ya. Tapi kita lihat ini dulu, bahwasanya memang kalau foto yang ini terlihat seperti bukan Pak Jokowi gitu ya. Karena sangat berbeda sekali dan terlihat sekali gitu. Nah, oke, kita lanjut ke fotonya Pak Jokowi ya. Nah, teman-teman semua, kita temukan foto Pak Jokowi dengan Ibu Iriana. Ini masih muda teman-teman semua. Ini mungkin masih DKI atau masih di Solo. Nah, di sini terlihat sekali ya bahwasanya tinggi Ibu Iriana itu di bawah kuping Pak Jokowi teman-teman semua di sini. Apakah semakin tua semakin meninggi, semakin turun tingginya atau gimana gitu? Jadi bingung juga kita, karena namanya orang kalau misalnya sudah berumur 25-30 tahun itu kan sudah nggak meninggi lagi dan nggak juga menurun gitu ya. Ya kalau menurun bisa jadi, tapi kalau udah tua banget gitu, dia akan nyusut gitu ya. Nah, inilah akhirnya menjadi perdebatan juga gitu. Apakah foto yang pernikahan ini adalah foto Pak Jokowi atau bukan? Nah, sekarang kita melihat lagi foto yang dimana ketika itu Pak Jokowi, yang dikatanya Pak Jokowi ya memegang masih balita gitu, entah ini Gibran atau siapa gitu ya. Nah, di sini terlihat juga bersama dengan Ibu Iriana, yang ini diklaim adalah foto Pak Jokowi juga gitu, menghadiri pernikahan temannya ya. Nah, di sini juga terlihat ya, ini Bu Iriana itu tingginya sejajar dengan kuping atas Pak Jokowi gitu ya. Ya, dengan kuping atas Pak Jokowi. Dan di sini Pak Jokowi memegang seorang bayi ini ya. Ini bayi ini siapa ini? Gibran kah atau siapa ini teman-teman semua ya? Nah, kalau sekarang kita sandingkan
Coba kita sandingkan ya antara foto Bersama kami di channel ini, mari kita melihat bagaimana tanggapan netizen mengenai video di bawah ini. Harus dibongkar, diusut tuntas kasus ijazah palsu Joko Widodo. Jika itu bupati atau gubernur pasti sudah tuntas. Berhubung presiden dan Polri sudah disejahterakan maka tidak tuntas. Kalau Polri tidak direformasi total, bagaimana pendapat Anda? KPU bukan hanya seledor tapi sekongkol dengan kejahatan dan kepalsuan. Sepertinya si pembuat kegaduhan dan pengguna ijazah palsu Jokowi sudah makin terbongkar, semoga segera diadili. Fix palsu tangkap dan adili segera. Lambat penanganannya jauh beda dengan dikorup, set langsung mampus. Tangkap adili pengkhianat NKRI sampai akarnya biar rakyat Indonesia aman, adil, makmur, merdeka. Kematian Hari Mulyono wajib dibongkar. Sekarang paling lagi mau merubah fotonya. Ijazah yang didampilkan nanti di pengadilan bisa-bisa fotonya diganti pakai foto gajah. Saya duga komisaris KPU menerima suap dari tim sukses Jokowi. Memang benar Jokowi harus diadili, membohongi seluruh rakyat. Mau dagelan apalagi ijazah palsu Jokowi, ijazah Hari Mulyono. Ijazahnya palsu, rekayasa jelas beda foto. Palsu penjarakan. Otaknya termo nggak nyampe. Benaran tahunnya termo kandangin penjarakan. Usut tuntas ijazah palsu Jokowi supaya rakyat tenang. Ayo Pak Mahfud, jangan setengah-setengah, maju terus. Harus diusut tuntas sampai ke liang lahat. Memang Jokowi memakai ijazah palsu itu pasti tujuan jahat. Sebaiknya anak almarhum Hari Mulyono dijadikan saksi pihak ERT supaya masalah menjadi jelas. Dusta apalagi yang kami dengar, semua sudah jelas. Segera eksekusi. Harus diusut sampai tuntas, yang salah harus diadili. Sekalipun mantan presiden. Selanjutnya salinan ijazah Gibran dipublikasikan biar rakyat tahu seperti apa ijazahnya. Ayo Jack, tunjukkan ijazah palsumu. Cepat ditangkap bos dan gengnya, otaknya saudara Praktino, Prof. Ova. Cepat ditangkap dulu, bos memalukan. Mana penegak hukum selama ini? Kok diam-diam? Coba rakyat kecil langsung ditindak. Adili muak sama Jokowi. Ini semua yang bodoh polisi nggak becus meneliti. Hanya belas satu orang polisi diisi orang bodoh namanya dalam sejarah hancur bakal dicela masyarakat. Polisi yang meneliti semoga kena karma sekeluarganya. Bekas presiden cek yang bikin gaduh negeri ini, kenapa tidak ditangkap? Sampai kapanpun komunis tetap dendam kepada Indonesia. Sampai saat ini komunis terus memfitnah dan mengadu domba rakyat, membodohi rakyat dan tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Adili Jokowi serta termulnya dan mazulkan Gibran. Memang Jokowi presiden tukang tipu, tukang bohong, semua memutarbalikkan fakta, dan tangkap Jokowi serta termul-termulnya dipenjarakan semua yang menghambat proses hukum. Harus dipenjara gerombolannya mafia penipu ijazah, Praktikno, Ova, KPU, UGM, polisi, dan termul-termulnya. Si penipu, si pembohong, si keplok, semoga cepat ditangkap, rakyat sudah muak. Betul Bapak Profesor Mahfud, MD baru adil dituduh juga harus mampu menunjukkan atau membuktikan bukti aslinya. Aduh, apabila betul Indonesia dan dunia tertipu oleh Pak Jokowi, Indonesia ditertawakan dunia. Ya, kalau saya jadi presiden udah saya tangkapin semua itu, baik Jokowi, KPU yang mendukung, UGM dan lain-lain. Bagaimana masalah ijazah terselesaikan? Kalau polisi tidak berbuat adil, cenderung jadi termal. Kalau polisi tidak mau memeriksa asal-usul Jokowi atau ijazah Jokowi, lantas siapa wajib memeriksa asal-usul Jokowi? Jika Kapolri masih pasang badan, maka bisa dipastikan Kapolri terlibat kejahatan bersama Jokowi. Wahai seluruh rakyat NKRI, bergeraklah. Kebohongan-kebohongan sudah lama terbuka, jangan diam saja. Betul-betul Jokowi itu. Tolong pihak kepolisian jujurlah. Kalau memang ijazah Jokowi palsu, harus berani membetuskan kebenaran. Terlalu lama kita ini disuguhkan hal-hal yang tidak penting. Lebih penting yang harus diurus adalah dugaan korupsi Jokowi. Inilah yang sangat penting. Diusut tuntas audit Jokowi, dari mana asal saja kekayaannya. Harus diusut tuntas ijazah orang bodoh.
bukan pasir tapi sidemen. Semoga cepat selesai dan ketahuan di mananya Prabowo. Dengan orang apalagi yang terlalu mendustakan, saksi yang menyatakan ijazah Jokowi palsu bermunculan. Masalah ijazah sampai saat ini belum selesai. Ialah tunjukkan dan bukalah kebenaran tentang ijazah. Semoga kebenaran terbongkar. Bukan hanya ijazah saja, tapi kematiannya Hari Mulyono pasti ada hubungannya dengan Jokowi. Usut tuntas Jokowi. Maling, penipu, penjahat akan terus mempertahankan kejahatannya karena ada yang memproteksi, melindunginya. Doaku semoga kebenaran tetap menang di bumi Nusantara. Intinya, semua pelanggaran atau KPU pada periode saat itu harus bertanggung jawab. Yang berbohong akan terungkap dengan sendirinya. Ini kenyataan yang palsu susah diaslikan. Habis sudah tinggal tunggu diseret ke pengadilan, tangkap dan hukum seberat-beratnya, termasuk dinastinya yang ikut makan uang haram dari setoran para geng dan oligarki. Ini harus digantung di depan rakyat Indonesia. Jika melindungi kepalsuan, kebohongan, penipuan, dosanya dunia akhirat. Laknat siapapun, kepolisian, kehakiman, kejaksaan pun. Sudah jelas ijazah Jokowi memang palsu. Petugas KPU sudah dikontrak Jokowi jadi Presiden Prabowo segera secepatnya Jokowi tangkap. Luar biasa meminjam ijazah untuk terjun di politik hingga menjadi presiden. DPR kok diam saja ya? Ini menyangkut ijazah mantan Presiden RI 2 periode. Benar PKI. Ini konsekuensi dihapusnya pelanggaran PKI. Mereka punya ruang meneruskan visi misinya. Benar Bapak Mahfud MD seperti itu, tapi aparat hukum tidak mau jujur, jadi terus tutupi bohongnya Jokowi ini. RI lagi sakit nurani moral dan akhlak, semoga pada mikir ulang. Aku curiga Hari Mulyono mati mendadak sengaja dibunuh. Untuk di ijazah Fakultas Kehutanan UGM diedit dipakai nama Joko Widodo, lalu pas foto diganti saudara sepupu Jokowi supaya wajah mirip. Sayangnya pakai kacamata jadi publik curiga karena Jokowi dari muda nggak pernah pakai kacamata minus atau plus. Ganti Kapolri dan Polri harus dibawa kementerian. Yang benar turun keluarga PKI, KNP, penegak hukum atau tugas intelijen negara, Kop SB terdiam. Ijazahnya asli, orangnya palsu. Alangkah baiknya kalau anak yang mengaku bahwa foto yang ada di ijazah Jokowi adalah foto ayahnya dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk Bung Roy Suryo CS. Yang pasti KPU memberi syarat yang pakai ijazah palsu boleh mencalonkan menjadi kepala daerah. Makanya Jokowi ikut serta. Mulyono suami pertama Iriana, anak siapa? Gibran dan Kaisang. Kabarnya setelah nikah dengan Jokowi nggak punya anak. Jika terbukti palsu, maka usut semua yang terlibat, lakukan tindakan pidana kepada siapapun yang terlibat tanpa terkecuali. Jika SN siapapun saja, pecat saja. Masih banyak manusia Indonesia 300 jutaan jiwa loh. Pantasan dia ngaku-ngaku nama kecilnya Mulyono. Parah sih tukang bully. Ngebohongin 300 juta rakyat Indonesia. Miris. Mantap. Jangan-jangan Hari Mulyono dibunuh Jokowi. Itulah sebabnya Presiden Prabowo harus bertindak tegas pada polisi, jaksa, dan hakim. Oke kawan-kawan, kita sudah melihat sebuah cuplikan video di bawah ini. Mari kita saling bertukar komentar. Salam NKRI harga mati.